Oke ya, nah kita langsung mulai perkuliahannya. Nah jadi minggu lalu ya kita kan sudah mengenal yang namanya intent ya. Jadi intent ini kita fokusnya tentang activity. Nah intent kemarin itu ada dua model, eksplisit dengan implisit. Eksplisit itu biasanya digunakan untuk perpindahan antar activity dengan atau tanpa membawa data ya. Nah, kalau implicit intent itu adalah intent yang tidak harus mendefinisikan detail nama kelas, tetapi bisa digunakan untuk memanggil bagian dari aplikasi ya yang bisa merespon request yang kita inginkan. Ya, jadi ada banyak yang nantinya bisa dipakai ya, terutama ketika kita mengimplementasikan implicit intent. Nah, habis itu untuk hari ini kita mau bicara tentang view dan view group. Ya. Nah, jadi ini seputaran UI saja sih. Nah, jadi untuk view dan view group itu adalah dua komponen inti yang ada di antarmuka aplikasi Android. Ya. Nah, jadi kita lihat masing-masing ya. Nah, view itu adalah objek yang menggambarkan komponen tampilan ke layar di mana pengguna dapat melihat dan berinteraksi langsung. Nah, jadi ini bisa dibilang sebagai komponen di dalam tampilan aplikasinya. Nah, komponen itu seperti apa? Nah, jadi untuk komponen yang paling dasar ya, itu ada yang bentuknya misalnya seperti text view, ya, button, image view, ya, edit text, kemudian list view, grid view, radio button dengan checkbox. Ya, ini hanya sebagian kecil dari sejumlah komponen yang bisa digunakan di dalam antarmuka aplikasi Android. Nah, masing-masing komponen itu tentunya memiliki fungsinya. Nah, contohnya misalnya seperti text view. Text view itu biasanya adalah komponen yang fungsinya itu untuk menampilkan teks pada layar. Ya, jadi kalau misalnya kita memberikan informasi yang sifatnya statis, ya biasanya kita gunakan text view. Nah, habis itu ada juga komponen misalnya seperti button. Nah, button ini kan sesuatu yang istilahnya secara visual ya, itu bisa di tap atau istilahnya diklik gitu. Ya, ada event yang eh, digandeng oleh si button ini. Nah, tentunya ketika kita melakukan tap pada button atau melakukan klik, itu nantinya akan men-trigger suatu event yang nanti kita bisa set di codingnya, ya, logic codingnya ya. Nah, habis itu ada juga yang disebut dengan image view. Jadi kalau misalnya kita mau menampilkan gambar, tentu kita tidak bisa menggunakan komponen yang namanya text view. Nah, maka ada komponen yang digunakan untuk menampilkan gambar, namanya image view. Ya. Nah, tentunya image view ini ya punya kelebihan dan kekurangan ya dalam menampilkan gambar. Nah, nanti kita akan coba lihat ya. Nah, habis itu ada juga komponen list view. Ya, list view itu menampilkan informasi ya, grid itu menampilkan informasi dalam bentuk grid. Contohnya pengaplikasinya kayak gimana? Itu di tampilan yang terakhir ini ya. Nah, itu disusun menggunakan grid view di mana dia menggunakan konsep dua kolom. Nah, kalau untuk list view itu yang layar keempat ini. Ya, jadi list view itu penggunaannya biasanya untuk menampilkan informasi yang sifatnya seperti sebuah daftar, ya, menurun dari atas ke bawah. Nah, umumnya ya, list view itu biasanya disusun menggunakan dua layout. Layout pertama itu adalah list view-nya, ya. Layout yang kedua itu untuk komponen ininya, ya, itemnya. Nah, jadi biasanya terdiri atas dua hal. Kemudian kalau radio button itu contoh tampilan yang ketiga. Saya rasa untuk komponen ini Anda sudah tidak asing ya, karena di pemrograman pada umumnya radio button itu juga tetap ada ya. Nah, lalu kemudian ada checkbox, ya itu
bisa memilih lebih dari satu pilihan, sedangkan radio button itu cuma bisa salah satu. Nah, ini hanya sebagian kecil ya. Jadi di luar sana ya, di luar sana ya, itu ada beberapa komponen lain lagi ya yang nantinya bisa kita gunakan. Oke ya, nah nanti seiring dengan perkembangan proyek kita, mungkin ya kita akan gunakan beberapa komponen yang ya tergantung ya. Kalau misalnya kita butuhkan, baru kita gunakan. Dan kalau kita pikirkan misalnya mau pakai komponen itu, nah baru kita munculkan. Kalau tidak, ya tidak perlu. Oke, nah itu tentang view. Nah, sekarang kita bicara tentang view group. Nah, view group juga objek, tapi objek yang sifatnya adalah wadah. Nah, fungsinya itu untuk menampung objek-objek view. Ya, jadi dia nampungin view atau view group. Nah, kok view group bisa ditampung oleh view group? Nah, itulah kelebihan dari layout ya atau view group yang ada di Android. Jadi sebuah layout yang kita deklarasikan secara root ya atau layout utama, di dalamnya kita masih bisa menambahkan layout yang lain ya, yang kalau memang kita butuhkan karena konsepnya ya atau istilahnya susunannya itu sedikit berbeda dan tidak bisa menggunakan layout root. Nah, maka kita bisa menciptakan layout lagi di dalam layout. Nah, komponen view group itu ada beberapa jenis ya, sampai saat ini perkembangannya itu lumayan banyak ya. Nah, yang paling simple itu ada yang disebut dengan linear layout. Nah, linear layout itu yang bentuknya seperti ini ya. Lalu kemudian ada yang disebut dengan frame layout ya. Lalu kemudian ada yang disebut juga dengan relative layout. Kemudian ada juga yang disebut dengan table layout. Nah, masing-masing dari layout tersebut itu tentunya ada cara kerjanya ya. Nah, kalau linear layout itu kan sudah sering kita pakai ya. Jadi seharusnya Anda sudah tahu gimana teknik penyusunan di dalam linear layoutnya. Nah, sedangkan kalau layout-layout lain ini nanti akan saya demokan gimana cara penggunaannya. Ya, nah selain 4 ini sebenarnya masih ada yang lain ya, masih ada yang disebut dengan constraint layout ya. Masih ada lagi layout yang lain ya, yang sebenarnya kalau misalnya kita bongkar di Android Studio-nya ya pasti ada ya selain dari itu. Oke, nah ini penyusunannya jadi bisa ada layout di dalam layout ya. Oke, kita lihat satu-satu. Nah, linear layout itu adalah layout yang menempatkan komponen di dalamnya ya dan disusun secara horizontal atau vertikal. Ya, jadi kuncinya itu ada di bagian orientasinya. Nah, orientasinya kalau sudah di-set, itu nantinya akan menyebabkan komponen yang disusun di dalamnya itu akan sesuai dengan orientasinya. Ya, kalau Anda settingnya horizontal, maka dia keluarnya yang gambar kedua ini, di mana komponen-komponen itu akan disusun dari kiri ke kanan. Ya. Lalu kalau misalnya dia disetting menggunakan konsep vertikal, maka komponen itu akan muncul dari atas ke bawah. Nah, pengaplikasiannya kayak gimana? Nah, misalnya ya, saya demokan sedikit di bagian activity main. Ya, nah, saya coba tambahkan button misalnya ya. Oke, match parent red content. Ya, misalnya ini teksnya adalah tombol 1. Ya, ini button 1. Saya tambahkan satu button lagi. Button 2. Supaya kelihatan perbedaannya ya. Ini grafitinya saya matiin dulu. Nah, jadi kalau misalnya ya kita gunakan orientasi vertikal, maka komponen itu akan tersusun dari atas ke bawah.
Oke. Nah, habis itu kalau misalnya orientasinya kita ganti ke horizontal, nah maka tombol itu akan disusun dari kiri ke kanan. Nah, ada yang hilang. Kemana tombol 2? Nah, tombol 2 itu akan terpush ke sebelah kanan. Jadi dia tidak akan kelihatan. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena di button 1, layout width kita gunakan match parent. Yang artinya dia akan inherit lebar dari linear layout. Kalau linear layoutnya itu width-nya match parent juga, maka lebarnya akan sama dengan si button. Nah, makanya dia menguasai secara keseluruhan. Nah, dan button 1 jadi hilang. Nah, gimana ngakalinnya? Ya, width-nya Anda sesuaikan aja pakai konsep wrap content. Nah, ini solusi pertama ya. Nah, kayak gini. Jadi, wrap content itu kan fungsinya lebar dari komponen itu tergantung dari teks yang kita set di dalamnya. Nah, atau kita bisa gunakan layout weight ya. Layout weight itu ada disebutkan ya di dalam sini ya. Kita memiliki atribut weight untuk masing-masing child view. Gunanya itu untuk menentukan porsi ukuran view dalam sebuah space yang sudah disediakan. Nah, misalnya ya, button yang pertama saya set weight-nya sama dengan 1. Lalu kemudian button yang kedua weight-nya juga 1. Apa yang akan terjadi? Dua button ini ya itu akan dianggap memiliki porsi perbandingan yang sama. Akibatnya lebarnya itu dia tidak akan perhatikan layout width lagi ya, tetapi dia akan melihat lebar dari layout rootnya ya, itu lebarnya berapa, itu akan dibagi secara adil 1:1 ya. Nah, kalau orientasinya kita ganti ke vertikal, maka dia jadi seperti ini ya. Nah, kenapa layout height-nya seperti itu? Nah, itu yang ngaruh ya. Nah, jadi kayak gitu. Kalau width-nya kita match parent, dia akan full ya ke sebelah kanan. Oke, kita balikin lagi ke horizontal. Nah, habis itu kalau misalnya ya button yang kedua, layout weight-nya ini saya ganti jadi 2. Nah, maka button pertama itu porsi ukurannya itu 2 kali ya dari button 2. Ya, jadi dia akan lebih besar. Nah, kalau misalnya kita naikin lagi jadi 3, nah maka ukurannya akan jadi lebih besar. Makin besar perbandingan, tombolnya akan makin lebar. Ya, seharusnya ya, saya sih nggak gimana perhatikan ya, biasanya 10. Oh, ada mengecil sedikit ya. Ya, nah ini penyusunan perbandingan ya. Nah, ini kunci dari linear layout nih. Oke, pakai layout weight. Itu pembagiannya. Oke. Nah, ini nanti bisa Anda aplikasikan tidak hanya di tombol ya. Jadi tergantung linear layout-nya di dalamnya itu ada apa saja. Oke ya. Nah, saya tinggalkan linear layout. Sekarang saya ke layout yang tipe kedua, yaitu relatif. Ya. Nah, relatif layout itu adalah layout yang sifatnya lebih fleksibel ketimbang linear layout. Ya, karena posisi setiap komponen di dalam layout ini ya itu akan selalu mengacu secara relatif pada komponen lainnya. Nah, biasanya posisi utama itu akan selalu berpatok kepada komponen yang muncul paling atas dan paling kiri, dalam artian pojok kiri atas. Ya, nah panduannya sih di sini ya. Kalau kita mau menyusun komponen menurun seperti ini. Nah ini layout ini ya seperti ini itu nggak akan bisa dicapai secara mudah di linear layout.
Kenapa saya berani bilang nggak bisa secara mudah untuk diimplementasikan di linear layout? Itu karena dia memiliki komponen-komponen ya, yang secara penyusunan itu kayaknya mustahil kalau pakai linear layout. Salah satunya, meletakkan tombol di sini, login dengan cancel. Oke, misalnya kita pakai linear layout, orientasinya vertikal. Kita tambahin text view untuk munculin kata email, bisa muncul di pojok kiri atas. Kemudian kita deklarasikan sebuah edit text, maka dia akan muncul di bawah text view email. Kita tambahkan sebuah button login yang layout width-nya itu kita pakai wrap content. Oke, dia muncul di bawah edit text. Tetapi kalau kita tambahin lagi sebuah button, yaitu button cancel, maka dia pasti posisinya akan muncul di bawah dari login. Ya, tidak mungkin dia ada di samping dari loginnya. Karena linear layout, orientasinya vertikal. Nah, solusinya gimana? Bisa linear layout-nya kita bikin dulu ya untuk menyusun email dengan edit text. Habis itu, untuk dua button ini, kita bikinkan dulu sebuah linear layout baru yang orientasinya itu adalah horizontal. Nah, baru di dalam linear layout-nya kita tambahkan dua button ini. Ya, ingat width-nya harus wrap content. Nah, ini bisa tercapai. Nah, satu hal yang paling mustahil itu adalah membuat tombol, tapi tombolnya itu jatuh ke bawah. Linear layout nggak mungkin bisa melakukan hal seperti itu. Kenapa nggak bisa? Ya, karena komponennya itu akan selalu tersusun ya berurutan. Nggak mungkin bisa kita set space kosong sejauh ini. Kecuali memang kita bermain dengan padding atau margin yang notabene itu tidak akan bagus di misalnya ya, kalau kita sudah susun di emulator tampilnya bagus, di device benerannya belum tentu tampilnya bagus. Ya, karena pengaruh dari kerapatan pixel atau density dan ukuran layar. Jadi kalau tinggi ini kita set misalnya 500 dp, nah belum tentu nanti di tablet kah atau di HP yang ukuran layarnya lebih besar atau lebih kecil, button ini akan terlihat. Nah, nggak mungkin. Nah, sehingga linear layout itu jadi kalah untuk hal seperti ini. Nah, sehingga linear layout itu menjadi sebuah layout yang bisa memberikan solusi seperti itu. Karena kita tinggal deklarasi seperti biasa, button kita ciptakan, kita tambahkan sebuah properti namanya layout parent, align parent button, nilainya true, maka tombol ini akan jatuh otomatis ke bawah. Ya, gampang. Ya. Nah, kita cuman perlu sebuah layout saja. Nah, kalau kita pakai linear, mungkin kita butuh dua linear layout. Ya, contohnya ya, kalau misalnya saya demokan, kalau saya pakai linear layout, misalnya seperti ini ya. Oke, ini kita hapus dulu. Orientasinya kita bikin vertikal. Oke, habis itu kita tambahkan text view, konten, teksnya email. Habis itu di bawahnya edit text. Oke, gini aja lah ya. Biar komponennya nggak terlalu di layar, kita kasih padding ya. Oke, habis itu button. Nah, buttonnya kan secara layout itu kan kiri ke kanan ya. Nah, kita tambahkan linear layout nih. Width-nya red content aja ya. Width-nya juga red content.
Kemudian kita setting orientasinya horizontal. Baru tambahkan button. Cancel. Nah, baru bisa kayak gini. Nah, dan misalnya saya kasih margin right-nya misalnya 10 dp. Nah, sampai di sini oke lah ya, hampir mirip tampilannya. Nah, yang parah itu yang tombol yang di bawah ini. Ya, gimana cara bikin dia nge-push dia sampai ke bawah? Oke, anggaplah kita bikinnya pakai button biasa dulu. Nah, teksnya misalnya register new account. Nah, tombolnya itu kan pasti muncul di situ. Ya, nggak mungkin bisa turun ke bawah karena dia nggak ada properti untuk bikin dia nge-push ke bawah. Ini kalau kita mau cari pun seharusnya nggak ada ya, kecuali kita pakai layout jenis yang lain. Ya, nah ini nggak ada. Nah, paling banter kita pakai ini Gravity ya. Gravity button misalnya. Tak bisa ya. Coba layout. Harusnya sih layout Gravity nggak ada efek ya. Nah, bisa. Dia nggak akan turun ke bawah kecuali Anda main curang seperti ini. Misalnya di button ini kita bikin margin top misalnya 500 dp. Nah, dia akan ke push ke bawah. Ya, tapi masih nanggung kan? Berarti Anda pasti main kira-kira seperti ini. 450. Nah, terlalu berlebihan berarti 540. Oh, masih kurang nih. Berarti 530. Oke. Kemudian baru kita bikin gravity-nya ke tengah. Oke. Center horizontal ya. Bukan bisa ya. Center bottom, mau bisa center bottom. Nggak ada guna ya. Nggak ada efek ya, dia nggak bisa ke tengah. Oh, layout gravity. Nah, nggak bisa juga ya. Oh, bisa ya. Nah, ini kira-kira ya. Nah, hasilnya seperti ini kalau pakai linear layout. Nah, jadi ini bisa kita capai. Nah, cuman masalahnya ya, kalau misalnya kita buka di emulator yang ukuran layarnya kecil, kemungkinan ya nggak cocok. Tombol Anda bisa lenyap. Ya, misalnya kita buka di Nexus 5X ya, ukuran layarnya 5 inci kalau saya tidak salah.
kan. Nah, kalau Anda perhatikan ya, di emulator yang ini, button Anda hilang. Kenapa? Ukuran layarnya beda. Ya. Nah, kalau di sini ya, di rancangan itu kemungkinan emulator kita ya, itu ukurannya, nah ini ukurannya ke pixel ya. Pixel itu berapa ya? Nah ini ya, ini ukuran layarnya ya, nggak tahu lah berapa inci ini. Nah, sedangkan kita kan pakai Nexus 5X ya. Nah, seharusnya Nexus 5X itu ukurannya paling kecil ya. Tapi secara ini sama ya. Cuman ada lenyap ya. Oke, jadi ya ini menyebabkan ya kita harus menaikkan secara manual, bisa 500. Kemudian coba tes lagi di emulatornya ya, untuk memastikan dia bisa keluar. Nah, masih hilang ya. Nah, oke lah ya. Nah, jadi ini kita bisa menyimpulkan ya, linear layout itu tidak bisa digunakan untuk model yang seperti ini. Oke, solusinya kita pakai relative layout. Oke, nah kalau relative layout ini saya custom lagi. Text view-nya saya pertahankan, yang lain saya hapus saja. Nah, linear layout kita ganti ke relatif. Oke, ini udah lama saya nggak pakai ini ya. Jenis layout ini ya, karena kebutuhan saya kan buat mengajar ya. Nah, kalau saya nggak salah, kalau kita mau menggunakan relative layout, ya setiap komponen itu sebisa mungkin Anda set ID-nya. Nah, misalnya ini PV email. Nah, apa sih fungsinya kalau kita nge-set ID untuk setiap komponen ini? Nah, misalnya ya, sekarang saya bikin sebuah edit text. Nah, konten seperti ini. Nah, posisi edit text kita itu akan menimpa text view. Ya, jadi semua komponen yang Anda deklarasikan itu akan saling menimpa. Nah, kita tambahin button nih. Nah, teksnya misalnya login. Perhatikan ya, posisinya semuanya pasti di pojok kiri atas. Anda tambahkan button lagi untuk yang cancel. Dia juga akan muncul di pojok kiri atas. Tambahin satu button lagi untuk register new account. Dia juga akan muncul di pojok kiri atas. Ya, nah semuanya kayak gitu. Ya, ini yang disebut dengan relative layout. Nah, jadi solusinya gimana? Semua komponen kita kasih ID dulu. Nah, misalnya ini adalah ID email, yang ini adalah VPN login misalnya. Kemudian yang ini VPN cancel. Dan yang terakhir itu ID-nya adalah VPN register. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Edit text itu harusnya di bawah dari email. Nah, berarti si edit text ini kita harus berikan satu properti namanya layout below. Nah, layout below Anda tinggal hubungkan ke TV email. Nah, maka dia akan muncul di bawah edit text, di bawah text view email. Jadi posisinya sekarang ya udah tepat seperti ini. Cuman saya nggak bisa perlihatkan karena masih tertimpa dengan komponen lain ya. Oke,
Kemudian yang button. Button ini gimana nih yang login nih? Dia ada di bawah edit text email. Ya, di bawah ed email. Berarti Anda tinggal berikan properti yang namanya below. Nah, below ini tuh dia pasti pakai ID. Nah, makanya setiap komponen untuk relative layout itu sebaiknya ada ID-nya. Ya, kita taruh di bawah ed email. Tuh, maka tombol login Anda itu akan muncul di bawah edit text email. Ya. Nah, yang cancel gimana? Nah, yang cancel Anda kan harus mendefinisikan bahwa si cancel itu ada di samping dari login. Di samping mana? Samping kanan. Nah, maka Anda harus mendefinisikan layout to right off. Ya, btn login. Nah, percayalah ya, buttonnya itu udah pindah ke sebelah kanan dari si login. Nah, itu posisinya ya. Tetapi dia masih ada di atas. Dia belum di bawah komponen edit text. Sehingga untuk button cancel, itu ada dua yang harus diberikan. Below sama to right off. Nah, baru dia akan turun ke posisi yang dituju. Nah, untuk button yang terakhir ini, yang register new account, gimana bisa ke bawah? Nah, itu udah ada clue ya di gambarnya ya. Line parent button, true. Maka dia akan pindah ke bawah. Nah, kita mau tengahkan, Anda tinggal panggil layout center horizontal, nilainya true. Nah, maka dia akan tepat ada di bawah sini. Nah, jadi kalau ini kita jalankan, seharusnya ya di emulator itu tampilnya benar. Ya, kita tunggu minutnya. Oke, kita tunggu dia installing. Nah, ini baru betul ya. Jadi register new account Anda, walaupun dia ada di device dengan ukuran apapun, itu dia pasti akan nampil. Nampilnya itu pasti di bawah. Nah, itu fungsi dari relative layout. Ya, jadi kalau Anda pengen susun dengan cepat ya, relative layout itu memang solusi gitu ya. Kalau teknik penyusunannya memang agak cowboy seperti ini ya, dia akan lebih cocok. Oke ya. Nah, berikutnya kita coba lihat layout yang lain. Nah, frame layout. Ya. Nah, kalau frame layout itu juga sebenarnya konsepnya sama ya seperti relatif. Ya, jadi layout ini akan membuat komponen yang ada di dalamnya itu bisa saling menumpuk kalau diinginkan. Ya, karena kita harus men-settingnya dengan properti tertentu supaya nanti dia bisa menimpa komponen yang lain. Jadi komponen-komponen itu ya kalau misalnya ada satu komponen yang mau ditimpa dengan komponen lain, komponen itu harus didefinisikan terlebih dahulu. Baru nanti komponen kedua. Nah, dengan adanya settingan suatu properti itu akan menimpa komponen pertama nanti. Ya. Nah, ini akan lebih jelas ada di praktikum kita ya nanti ya tentang view dan view group untuk frame yang ini. Oke, kemudian layout berikutnya itu adalah table layout. Ya, table layout itu teknik penyusunan komponennya itu akan tersusun secara baris dan kolom. Mirip seperti tabel. Nah, cuman bedanya layout ini dia tidak akan menampilkan garis pembatas. Ya, jadi dia bukan kayak tabel sesungguhnya ya. Cuman komponen Anda itu akan disusun secara baris dan kolom. Nah, ini juga nantinya ada di praktikum 5. Ya. Nah, jadi ini saya tidak akan terlalu banyak jelaskan karena nanti waktu Anda praktek, Anda akan bisa lihat ya, oh gini cara susunnya. Oke. Oke. Nah, jadi perbedaan mendasar dari keempat jenis layout di atas itu bagaimana komponen view di dalamnya tersusun. Nah,
layout yang terbaru yang diciptakan oleh Android itu adalah constraint layout. Nah, kalau constraint layout itu agak sedikit memusingkan ya, karena setiap komponen itu harus di setting ya, dia secara relasi ya itu berada di posisi mana. Nah, itu lebih ribet ketimbang relative layout. Nah, nanti kita coba praktek aja ya. Gimana sih kalau pakai constraint layout ya. Nah, terus terang constraint layout saya belum gimana kuasai ya. Karena setahu saya constraint layout itu propertinya banyak yang harus di set. Kita ada salahnya ya, kita coba ya. Oke, Pak, saya ganti relatifnya jadi constraint. Constraint layout. Oke, yang ini ya. Nah, constraint layout itu akan menyebabkan semua komponen Anda itu akan kembali ke pojok kiri atas ya. Nah, kemudian ini masing-masing akan terjadi error. Ya, errornya kenapa? Karena dia missing constraint attribute. Ya. Jadi ini memang harus didefinisikan gitu. Nah, constraint-nya ini saya kurang ingat ya. Apa saja? Apa ya namanya? Saya jarang pakai barang ini. Nah ini ya. Ini itu gak salah. Banyak banget. Wah, tidak enak ini ya. Waduh. Gimana pakainya nih? Text view. Berarti misalnya ya, saya coba constraint. Dia ada di pojok kiri atas. Berarti saya coba pakai yang left. Left. Top ya. Apa ini? Kreator. Apa ini? Kreator. Apa ini? Nggak salah saya kalau mau yang kiri-kiri gitu, left gitu ya, left, Iya, top, left, start kayaknya, start. Mana? Ketik left gitu Pak, left. Jadi nanti dia langsung keluar gitu. Dia kan pakai ini Left. tuh. Ini. Ya. Left off. Upload parent kah? Parent Pak, kalau yang karen kayaknya. Oke. Itu top lagi. Parent gitu. Ya, beres. Oke, terima kasih bantuannya ya Nopri ya. Terus terang ini saya jarang pakai nih, makanya agak bingung. Habis itu untuk yang edit text itu kan dia ada di bawah text view email ya. Nah, jadi ini mungkin settingnya left-nya tetap sama ya. Mungkin ke parent, tapi top juga kah? Top-topnya ke text view email. Betul ya? Bukan kali ini. Top bottom berarti kan Pak, dia mau dibawa email kan Pak. Oh gitu. Top bottom. Nah, ini paling tak suka saya. Barangnya aneh ini. Top bottom. Ada beginian. Apa tuh? Tapi kalau pakai constraint dia bisa langsung menyesuaikan dengan layar HP kan Pak, tanpa kasih wake. Harusnya sih. Nah, kenapa ini? Oh, hilang. Oh, ada garis beginian nih. Benda apa ini?
Oke lah, biarkan dulu lah ya. Button login. Berarti lah below ini segala macam tak perlu lagi ya. Post. Oke, yang button. Berarti ini dia tetap ada di kiri ya. Left parent berarti kan. Habis itu top bottom ya. Top bottom dari ED. Nah. Oke, tombol buttonnya turun ya. Wow, itu rupanya ya. Oke, kemudian button yang cancel itu berarti left-nya button login. Kayaknya ya. Top bottom-nya email ya. Oh, salah ya. Timpa. Timpa button login. Bukan left berarti ya. Ini N adakah? Left. Apa tuh? Left, right off ya. To right off. Oke, betul ya. Ini gila susah sekali. Oke. Kemudian yang button ini di button ya berarti ya. Button parent turun dia ya. Itu bikin dia ke tengah berarti gimana caranya tuh? Ya, ke tengah apa ya? Bukan salah sih, ke tengah ada dua ya yang istilahnya harus ada ya. Oh, dia pakai center biasa. Nah, ini saya sih kurang mudeng ya ini ya. Gimana centerkan ya. Mungkin ini bisa ditempuh kalau kita pakai desain view ya. Gimana bikin dia ke tengah. Nggak salah tarik ke sini. Bisa tarik ke sana juga ya. Nah, gitu. Ya, tarik ke kiri, tarik ke kanan ya. Cuman apa tuh? Code-nya tuh. Walah, end to end sama start to start ya. Oke. Gila, susah juga ya. Oke, nah ini
Ini kuncinya ya, constraint bottom to bottom off, parent, end to end, start to start. Nah, sebenarnya kalau kita mau pakai constraint layout ya, lebih baik setelah Anda tambahkan komponen, Anda lewat desain aja tarik-tariknya. Karena setiap komponen itu dia ada 4 titik yang bisa di-set tuh. Ya. Jadi di sini itu ada 4 titik yang nanti Anda bisa tarik ke komponen apa gitu. Jadi kalau misalnya saya demokan ulang ya, saya nggak tambahkan nggak usah lah ya. Capek kayaknya bikinnya. Nah, itu bisa ditarik-tarik seperti ini. Nah, jadi kalau Anda lihat ya, ini kan ada satu lingkaran putih, itu artinya constraint-nya nggak diatur. Nah, kalau ada lingkaran berwarna biru, itu berarti ada constraint-nya. Satunya ditarik ke parent, bawah, bagian yang bottom, ya, bottom off ya, parent. Kemudian yang sebelah kirinya, itu start off parent ya. Nah, habis itu yang ini end of parent. Nah, sedangkan kalau misalnya yang email ya, email ini kan dia ada di kiri atas ya, maka ada dua constraint aja yang kita perlu atur, yaitu start off-nya, left off-nya itu adalah parent, top off-nya itu adalah parent juga. Nah, sedangkan kalau edit text itu kan dia berada di bawah dari email. Ya, text view email. Jadi left off-nya itu masih parent karena dia ada di sebelah paling kiri. Kemudian top bottom off ya. Top bottom off. Ya, kan kita view-nya itu dari si edit text-nya ya. Jadi dia memang berada di bawah dari email. Maka dia perlunya top bottom off. Nah, sedangkan tombol login itu left off dengan top bottom off ya. Oke, ada email. Nah, dia tersusun seperti ini jadinya. Yang cancel juga sama ya. Oke, di sini sih sebenarnya kita bisa menambahkan jarak ya. Kalau seandainya kita memang perlukan ya 8 biar dia nggak terlalu dekat. Nah, Anda bisa setting seperti ini secara manual. Nah, dia akan menambahkan padding seharusnya. Mana padding itu? Padding. Susah nyari properti, makanya saya nggak terlalu suka ya. Nah, ini ya, padding left-nya 16 dp ya. Oke ya. Nah, ini ada margin left 8. Margin rupanya dia pakai ya. Oke, nah ini yang bentuknya constraint. Oke ya. Nah, jadi begitulah ya jenis-jenis layout yang ada di Android. Nah, salah satu hal yang perlu diketahui ya, kalau bisa sewaktu Anda nyusun UI Android itu layout yang Anda pakai itu jangan layout yang terlalu berlebihan. Ya, misalnya Anda cuma menguasai linear layout, jadi semua komponen itu sebisa mungkin push-nya itu pakai linear layout. Jadi mungkin nanti secara hierarki dia memiliki kedalaman yang sangat tinggi. Nah, akibatnya apa? Waktu aplikasi Anda itu dibuka di dalam smartphone Android, itu dia akan ngerender UI-nya itu mungkin agak lama karena memang layout yang Anda pakai itu terlalu levelnya terlalu dalam ya. Jadi sebisa mungkin sih layout yang kita pakai untuk sebuah tampilan itu kalau bisa layoutnya cuma 1 atau 2 atau 3 gitu, jangan terlalu dalam. Nah, makanya ada beberapa layout yang disediakan sehingga nanti kita bisa memilih salah satu dari sedemikian jenis layout supaya nanti bisa sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk layout Android. Nah, kemudian
Nah, ini ada satu komponen yang mungkin akan sering kita pakai ke depannya, itu namanya ada scroll view. Jadi scroll view itu adalah sebuah komponen ya, yang ada di dalam layout Android. Biasanya sih diletakkan di root ya. Root, dia berfungsi sebagai root layout. Jadi ini akan memungkinkan kalau misalnya kita menyusun komponen, komponennya itu agak banyak sehingga dia terpush sampai agak ke bawah melebihi dari ukuran layar. Nah, kalau misalnya terjadi yang demikian, ya, lalu Anda tidak menambahkan scroll view di bagian rootnya, maka komponen Anda itu tidak akan bisa terlihat. Ya, ibaratnya itu tak bisa di scroll. Nah, supaya bisa, berarti di root dari layout Anda itu harus ditambahkan komponen scroll view. Sehingga komponen di dalamnya itu bisa di scroll. Oke ya. Nah, berikutnya kita coba lihat satuan dimensi yang ada di Android. Nah, Android itu kan ekosistemnya cukup besar ya, sehingga kita itu punya banyak jenis perangkat yang menggunakan sistem operasi Android. Di antaranya ada yang berbentuk smartphone, ada tablet, ada televisi, ya, TV, ataupun perangkat-perangkat lain. Nah, sehingga masing-masing itu ukuran layarnya dan spesifikasinya, terutama yang berkaitan dengan kerapatan pixel atau density, itu sangat beragam. Nah, jadi kalau misalnya kita membuat sebuah aplikasi Android yang ukuran komponen, misalnya view-nya ya, itu kita gunakan satuan yang istilahnya enggak standarnya Android, maka tampilan aplikasi kita kalau kita lihat di perangkat yang satu dengan yang lain itu mungkin akan sedikit berbeda ya secara ukuran. Nah, kadang-kadang ada ada problem seperti ini di mana button kita bikinnya seperti ini. Nah, tetapi nampil di perangkat lain itu ada yang sampai tampilnya seperti ini. Ya. Nah, jadi ini biasanya berhubungan dengan density ya atau kerapatan pixel. Jadi kalau HP-HP yang agak canggih itu kan density-nya agak dalam. Ya, agak rapat lah pixelnya ya. Sehingga komponen Anda kalau Anda gunakan komponen dengan satuan pixel untuk width dengan height-nya itu nanti akan berbeda antara satu perangkat dengan perangkat lain. Nah, jadi harus hati-hati. Nah, maka untuk mengatasi hal tersebut, ya Android itu menggunakan atau istilahnya mendeklarasikan ya, ada satuan unit dimensi ya yang nantinya bisa kita gunakan dalam satuan di dalam aplikasi kita. Nah, biasanya satuan yang istilahnya standar ya di dalam Android itu ada dua ya. Ada yang disebut dengan DP, ada yang disebut dengan SP. Nah, DP itu adalah singkatan dari Density Independent Pixel. Sedangkan SP itu adalah Scale Independent Pixel. Nah, kapan kita pakai DP, kapan kita pakai SP? Satuan DP itu biasanya digunakan untuk menyatakan nilai dimensi. Contohnya misalnya lebar dengan tinggi, ataupun margin, ataupun padding. Nah, itu kita pakai satuan DP. Nah, sedangkan untuk SP atau Scale Independent Pixel itu biasanya berhubungan dengan ukuran teks. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengatur properti text size dari sebuah text view atau komponen lain, itu satuannya jangan pakai DP, tapi kita pakai SP. Nah, apa sih bedanya? Kalau DP itu biasanya kan untuk dimensi ya, itu tergantung kerapatan pixel dari layar Android-nya. Nah, kalau SP itu biasanya patokannya itu adalah skala.
ya, skala ukuran teks. Nah, biasanya kan untuk saat ini ya, sistem operasi Android itu kan menyediakan settingan ukuran font. Ya, jadi kita kan bisa mengatur tampilan teks di dalam smartphone kita, itu kita bisa setting dengan ukuran font normal, habis itu agak besar, misalnya large atau extra large. Atau kita bisa setting ukurannya lebih kecil, misalnya small atau extra small. Atau mungkin ada yang lebih kecil lagi. Nah, itu nantinya akan menjadi skala. Ya, itu patokan skalanya gitu. Sehingga nanti kalau misalnya aplikasi kita ya, itu di text view-nya kita ngeset ukuran teksnya itu 16 SP. Nah, itu akan di-scale menggunakan settingan yang kita udah patok di settingan smartphone kita gitu. Ya, jadi ukurannya akan sesuai. Nah, itu sedikit pengetahuan ya. Jadi mulai sekarang sih kalau bisa satuan di Android-nya Anda pakai DP ya untuk dimensi, sedangkan SP itu untuk ukuran teks. Nah, sehingga problem di mana ukuran komponen ya kalau misalnya kita pakai DP, biarpun dia memiliki 3 perangkat ini memiliki kerapatan pixel atau density yang berbeda, ukuran komponen itu akan tetap sama. Ya. Nah, dia tidak akan mengalami problem lagi untuk ukuran. Oke. Nah, lalu gambar ya. Gambar yang ada di Android ya, terutama misalnya kalau Anda mau mengkustomisasi icon yang nanti akan menjadi logo aplikasi Anda, itu ada 2 cara menambahkannya. Yang pertama itu Anda bisa menggunakan image asset ya. Lalu yang kedua Anda bisa menggunakan vektor asset. Nah, perbedaannya kayak gimana sih? Nah, kalau Anda menggunakan image asset ya. Jadi setiap gambar yang Anda import ke dalamnya ya di bagian konfigurasi seperti ini, gambar Anda kalau misalnya Anda sudah oke kan ya, itu akan di-convert jadi beberapa ukuran. Nah, standarisasinya seperti ini. Ya, jadi icon Anda itu akan istilahnya apa tuh? Oke ya, nah akan diskalakan seperti ini. Jadi ada 5 ukuran. Nah, jadi kenapa sih sampai ada 5 ukuran seperti ini? Jadi ditranslasikan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ya aplikasi kita itu diinstal pada handphone yang memiliki kerapatan pixel rendah, nah itu dia akan gunakan icon dengan ukuran yang lebih kecil. Ya, misalnya tipe yang MDPI atau HDPI. Nah, kalau yang untuk saat ini ya, itu mungkin density pixelnya itu kan atau kerapatan pixelnya itu kan lebih tinggi. Sehingga gambar yang digunakan untuk icon itu yang skalanya lebih besar. Misalnya triple X HDPI. Ya. Nah, jadi ini nanti biar aplikasinya akan pilih ya, saya harus pakai icon dengan resolusi yang mana yang jelas ketika Anda import atau bikin image asset ya icon Anda akan dikonvert jadi 5 ini. Jadi kalau di project Anda itu akan terlihat seperti ada 5 buah. Satu file gambar tapi dipecah jadi 5 buah resolusi. Nah, icon ketika dijalankan semuanya pasti bentuknya sama gitu ya. Cuman satu dengan perangkat lainnya itu density-nya berbeda. Jadi gambar yang digunakan itu masing-masing gitu ya. Nah, kalau vektor aset itu akan lebih berbeda ya ketimbang perlakuan di image asset. Kalau vektor aset itu kan gambar yang
bukan berbentuk JPG, PNG ataupun BMP misalnya ya. Nah, gambar yang bentuknya vektor itu biasanya kan berasal dari ekstensi SVG atau PSD. Nah, biasanya vektor ini kalau kita zoom out maupun zoom in itu gambarnya tidak akan pecah. Nah, itu kelebihan dari vektor. Ya, sehingga ini sebenarnya lebih banyak digunakan ya dalam ikon aplikasi. Cuman ikon yang berbentuk khusus ya, semisal ikon-ikon dengan logo khusus ya, itu ya harus kita bikin dulu. Misalnya menggunakan Photoshop atau aplikasi desain grafis lain supaya nanti dia bisa menghasilkan file berbentuk SVG atau PSD. Misalnya CorelDRAW atau Photoshop ya, itu kan bisa menghasilkan dua file ini. Nah, jadi kalau Anda bikinnya itu pakai vektor asset, gambar Anda itu tidak akan di-convert seperti image asset. Kalau image asset itu kan keluarnya 5. Nah, kalau vektor itu nggak perlu. Jadi filenya tetap ada satu saja. Oke ya. Nah, cuman kalau untuk vektor asset itu source-nya cuma 2 ya. Clipart. Clipart itu berarti kayak gambar, library gambar yang sudah misalnya sudah ada di dalam Android Studio, ikon-ikonnya gitu. Atau Anda bisa pakai local file tapi ekstensinya harus SVG atau PSD. Oke ya, nah itu penjelasan mengenai view dan view group. Nah, nanti di praktikum 5 ya. Udah ada yang melihat ya, kok bisa. Oke ya, nah jadi di praktikum ini itu nanti kalian praktikumnya itu hanya seputar bikin layout, jadi nggak ribet-ribet amat ya. Nah, jadi paling di sini saya cuma mau mendemokan beberapa hal saja ya. Nah, di sini itu akan ada proses di mana kita menambahkan komponen ya, yaitu circle image view yang notabene ya di Android Studio itu komponennya itu sebenarnya belum ada. Nah, cara menambahkan komponen ataupun library di luar dari Android Studio itu kebanyakan caranya itu harus membuka berkas Gradle. Nah, di project Android membuka file Gradle itu Anda bisa akses dari sini ya. Jadi di bawah folder app itu ada satu kelompok folder namanya Gradle script. Nah, di bagian Gradle script ya, terutama build.gradle itu ada 2 buah file ya. Nah, jadi hati-hati nih, jangan main kopas aja ya. Nah, biasanya kalau kita mau menambahkan komponen itu kita mainnya di build Gradle yang level modul. Oke. Nah, kalau yang project itu agak sedikit berbeda. Nah, kita buka yang modul dulu. Tinggal double klik. Nah, nanti dia akan terbuka filenya seperti ini. Jadi sebenarnya di build Gradle ini itu ada beberapa settingan ya. Mulai dari package name kita, ya, SDK yang digunakan untuk kompilasi, ya, target SDK dan lain sebagainya. Dan di bagian bawah itu ada dependencies. Dependencies itu artinya di dalam project kita itu kita pakai komponen dari mana saja. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan komponen itu kita ganggunya di bagian dependencies ini. Jadi misalnya ya kalau di latihan itu kan kita diminta menambahkan ini. Nah, kita coba copy. Nah, kita pastikan di dalam dependencies. Nah, dengan menambahkan implementation ini, otomatis nanti di bagian atas itu akan muncul sebuah notifikasi yang membuat sinkronisasi project. Nah, karena
dia Android Studio itu mendeteksi bahwa kita ada memodifikasi Gradle. Jadi Gradle ini kayak file konfigurasi ya. Jadi Anda harus hati-hati nih ngedit-ngeditnya. Jadi kalau misalnya ada penambahan komponen, ya Anda klik aja sync now-nya ya. Jadi kalau diklik nanti akan terjadi proses downloading dan penambahan script atau code ya dalam proyek Anda. Nah, jadi kalau di atas itu akan komunikasi lagi dan komponen itu sebenarnya sudah siap kita gunakan. Ya, contohnya kita tambahkan di atas text view. Nah, cara nambahinnya gimana? Tinggal ketik aja nama komponennya, ya, yaitu DE Hof ya, circle image view. Oke, seperti ini, misalnya SRC kita gunakan ini ya, IT Launcher ya, keluarnya icon seperti itu. Cuman ini kita harus setting constraint-nya. Nah, left parent top ya, top parent, kemudian right ya, parent. Nah, kemudian text view-nya constraint left to left of-nya masih tetap bukan parent ya. Berarti sekarang ke image view-nya, jadi otomatis image view ini harus saya kasih ID IMG logo. Berarti left off-nya left off ya. Parent ya berarti. Top off-nya baru si ini ya. Image view IMG logo berarti. Oh, gimana dia turun ya? Oh, bukan top off ya, berarti top bottom ya harusnya. Nah, baru dia turun ke bawah seperti itu ya. Bottom itu 16 dp. Tak ada ngaruh ya. Mungkin karena saya nggak ada setting ini ya, constraint ke bawah ya. Nah itu pemakaiannya. Apa sih fungsi circle image view ini? Itu sebenarnya turunan dari image view. Image view itu dia punya kelemahan di mana gambar yang ditampilkan ya, itu dia tidak bisa bulat. Kecuali memang gambar Anda pada dasarnya bulat gitu. Nah, jadi image view itu bentuknya cuma kotak. Nah, jadi karena nggak ada properti untuk ngatur supaya dia bisa bulat, maka muncullah circle image view. Nah, ini makanya ada komponen-komponen tambahan gitu. Jadi jangan heran ya nanti kalau misalnya Anda ada pakai atau misalnya gunakan komponen-komponen pihak ketiga, ya itu memang wajar gitu ya, karena komponen-komponen dasar dari Android itu ya masih banyak yang kurang. Ya, tergantung sih. Misalnya kayak edit text ya, itu ada turunannya tuh. Namanya text input ya. Ada text input layout sama text input edit text. Nah, ini agak advance ya penggunaannya karena harus misalnya dipadu-padankan. Nanti kita baru pakai ya. Oke, nah itu sinkronisasinya. Lalu strings.xml itu Anda isikan dengan value seperti ini. Ya, ini boleh Anda copy paste. Nah, habis itu, nah di sini ada ini instruksi untuk mengunduh aset ya berupa gambar, kemudian dimasukin ke REST drawable. Nah, caranya kayak gimana? Nah, nanti saya akan sediakan filenya, jadi Anda tidak perlu klik link itu lagi.
Nah, di sini ada filenya, ada 4 buah. Nah, cara menambahkan ke Android-nya ya, Anda tinggal blok filenya seperti ini. Kemudian Anda klik kanan, pilih copy. Kemudian di Android Studio, di folder res drawable, ya di dalam folder drawable ya, Anda klik kanan, kemudian paste. Nah, habis itu masukin ke folder drawable. Kemudian oke lagi. Nah, kalau ada file yang kayak gini, override aja ya. Oke, nah maka gambarnya itu akan masuk semua ke Android Studio. Seperti ini. Ini ya, sama yang ini. Ini ada icon ya, icon album foto. Nah, itu cara penambahannya ya. Jadi nanti kalau kita mau pakai, itu kita tinggal panggil menggunakan add drawable aja. Contohnya misalnya saya aplikasikan ke Circle Image View ini, saya panggil kayak gini ya, drawable. Nah, ini akan menyesuaikan ya nama filenya ya. Saya pakai foto 2. Nah, keluar dong muka orang tuh. Ya, nah, jadi pengaplikasiannya seperti itu ya. Oke, sisanya itu Anda tinggal ketik-ketik aja ya. Nggak masalah sih harusnya ya. Nah, sampai di sini sih kalau boleh saya sarankan ya, jangan copy paste langsung ya, tapi Anda selami dengan cara diketik satu-satu ya. Nah, supaya Anda tahu ya gimana proses jadinya si layout ini. Nah, ini ada banyak penggunaan layout ya. Jadi di root itu ada scroll view, habis itu di dalamnya ada linear layout, di dalam linear layout itu ada frame layout, kemudian nanti di bawahnya lagi ada table layout lagi. Ya, jadi layout ini atau UI ini sedikit lebih kompleks ya ketimbang yang sudah pernah kita pelajari seharusnya. Nah, codingnya nggak ada apa-apa ya, paling hanya seperti ini untuk setting action bar-nya itu ada tulisan Google Pixel di atasnya ya. Up bar ya ini harusnya namanya ya. Oke, jadi supaya nanti Anda bisa coba, saya bikin dulu praktikum 3 ya untuk di posting ke GC ya. Praktikum 5 ya. Oke, habis itu saya akan sertakan file yang tadi dibutuhkan, jadi Anda tidak perlu download dari GitHub lagi, ya, karena download dari GitHub itu agak payah. Jadi saya langsung berikan aja ya. Buat seperti ini saya insert, ya, jadi Anda tinggal download aja ya. Oke, ini komponennya kayak biasa aja ya. Oke. Oke ya, nah, nanti silakan dicoba ya. Oke, mungkin sampai di sini ya untuk penjelasan mengenai view dan view group. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silakan. Untuk layout sih terus terang ya saya kurang mahir ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silakan ya. Itu di praktikum itunya cuma satu activity kok, Pak? Apa? Di praktikum yang baru ini cuma satu activity kok? Ya, satu aja. Oke, makasih, Pak. Oke, ada lagi?
Oke, nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, berarti presentasinya saya tutup. Oke ya. Nah, jadi seperti ini dulu ya pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan mendatang. Selamat mengerjakan praktikumnya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam semuanya. Terima kasih, Pak. Selamat malam Pak, terima kasih Pak.